Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB akan menghapus status tenaga honorer di pemerintahan mulai tahun 2023. Penghapusan pegawai honorer sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Lex Salus Dapipela Supreme Loi, hukum tertinggi berada pada kesejahteraan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat dan pemerhati hukum yang budiman, perkenalkan kami dari tim Thales dengan saya Felicia Lindasari sebagai opening statement dan closing statement, Yogi Syaputra sebagai pembicara kedua dengan standing position pro, dan Ibnu Hairudin W. Artavela sebagai pembicara ketiga dengan standing position kontra. Dewan Juri yang terhormat, mosi perdebatan kali ini menghendaki bahwa penghapusan tenaga kerja honorer tahun 2023. Adapun latar belakang mosi perdebatan kali ini adalah hadirnya surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai penghapusan tenaga honorer pada 28 November 2023 mendatang. Dewan Juri yang budiman, adapun definisi dari mosi perdebatan kita kali ini, yakni penghapusan adalah proses, cara, perbuatan menghapuskan. Kemudian menurut PP nomor 56 tahun 2012, pegawai honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dalam instansi pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu. Isu mengenai penghapusan tenaga honorer bukan pertama kali terjadi. Setidaknya, pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, keberadaan honorer semakin menjadi tanda tanya. Kedudukan tenaga honorer tak kunjung diatur dasar hukumnya hingga menyebabkan ketidakjelasan status dalam sistem kepegawaian negara. Bila berkaca dari sisi regulasi, jelas tenaga honorer tidak lagi dimasukkan dalam skema kepegawaian pemerintah. Pegawai honorer dahulunya dapat diangkat menjadi PNS selama memenuhi beberapa kriteria, yaitu yang pertama, bekerja di instansi pemerintah, yang kedua, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, yang ketiga, berusia minimal 19 tahun dan maksimal 46 tahun, yang keempat, sumber pembiayaan upah gaji bersumber dari APBN atau APBD, dan yang kelima, memiliki masa kerja minimal setahun dan masih terus bekerja sampai diangkat. Dewan Juri yang terhormat, sistem rekrutmen yang tidak jelas dalam pengangkatan tenaga honorer juga berdampak pada ketidakjelasan upah minimum regional yang kemudian akan diterima oleh tenaga honorer. Selama ini, rekrutmen tenaga honorer dilakukan secara mandiri oleh masing-masing instansi. Agar ada standarisasi rekrutmen dan besaran upah yang diterima, maka tenaga non-ASN harus didata sehingga pengangkatan tenaga non-ASN sesuai dengan kebutuhan instansi agar penghasilan yang didapat layak sesuai dengan UMR. Bagi tenaga honorer yang saat ini masih berstatus honorer, tidak akan langsung diberhentikan, namun pola rekrutmennya sesuai dengan kebutuhan dan mendapat penghasilan layaknya setidaknya sesuai dengan UMR. Jika tidak lolos ataupun tidak memenuhi persyaratan, maka akan dilakukan dengan pengangkatan pegawai melalui pola outsourcing sesuai kebutuhan kementerian, lembaga, dan daerah, sehingga pemerintah terkait bisa mempekerjakan outsourcing sesuai dengan kebutuhannya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga dari tim kami. Sekian. Lihat di situ terus. Cepat. Et perfectum est quod ex omnibus suis patribus constant. Dewan Juri serta pemerhati hukum yang budiman, perlu kita harus merenungi pepatah Latin ini yang memiliki pemaknaan bahwa sesuatu yang dinyatakan sempurna apabila setiap bagiannya sudah lengkap. Untuk itulah, berkaitan dengan mosi perdebatan kita pada hari ini, yakni penghapusan tenaga kerja honorer tahun 2023. Berada pada posisi pro, saya selaku pembicara kedua sangatlah setuju bahwa penghapusan tenaga kerja honorer dihapuskan pada tahun 2023. Sebelum memasuki argumentasi saya akan mengemukakan beberapa genealogi yang merupakan bagian dari langkah strategis untuk membangun SDM ASN yang lebih profesional. Hal ini pun diakui secara de jure dalam surat edaran nomor B-185/MSM 0203 tahun 2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, yakni sebagai pengganti pegawai honorer. Pemerintah akan merekrut pekerja ahli daya atau outsourcing sebagai tenaga tambahan untuk ditempatkan di instansi yang membutuhkan. Dampak pendorong dari hal tersebut secara de facto terjadi di Jawa Barat. Dewan Juri, Pemkot Bandung akan segera menyusun roadmap tata kelola pegawai non PNS yang ikut penyelenggaraan pemerintah sebagai tenaga guru, pegawai administrasi seperti sekolah, medis, dan sebagainya. Sehingga pemerintah akan menghapus tenaga honorer mulai tanggal 28 November 2023 merupakan langkah yang berkepastian guna mengintegrasi SDM dalam melakukan proses manajemen yang baik. Interupsi. Silakan saudaraku. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwasanya negara hadir untuk melindungi segenap bangsa, sehingga langkah yang merupakan disampaikan oleh rekan dari tim pro merupakan sebuah langkah yang tidak berkepastian, sebab tidak semua pegawai kerja honorer akan mendapatkan tenaga ahli daya seperti yang dikemukakan. Terima kasih.
Dewan Juri yang terhormat, Salus Populis Publica Suprema Lex Esto, kesejahteraan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara itu. Adanya penghapusan tenaga honorer tahun 2023 merupakan kebijakan yang sesuai dengan prinsip proporsionalitas atau prinsip keseimbangan yang mana selaras dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Terdapat beban pembuktian atau direct evidence dalam peraturan perundang-undangan yang mana mendukung penghapusan tenaga honorer 2023 yang mana akan saya bagi dalam dua ranah politik hukum. Yang pertama, secara ius Interupsi. constitutum. Silakan saudara. Baiklah, rekanku berangkat daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tetapi rekanku perlu melihat terlebih dahulu bahwasanya dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga penghapusan tenaga kerja honorer tahun 2023 bukan merupakan suatu langkah yang konstitusional. Terima kasih. Arifin Bandasar menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Analisis Konflik Kebijakan Pusat dan Daerah bahwa jika kalau kita membicarakan suatu topik permasalahan, maka sejatinya kita mendudukan fondasi dari permasalahan itu. Di dalam PP nomor 56 tahun 2012 merupakan lex spesialis yang dimana sebuah aksiomatik bahwa penghapusan tenaga honorer dilakukan karena kesejahteraan jauh di bawah UMR, dan untuk itu pemerintah dan DPR mencari jalan agar kompensasi yang diterima tenaga honorer bisa setara dengan UMR. Penataan tenaga non-ASN pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah bagian dari langkah strategis untuk membangun sumber daya ASN yang lebih profesional dan sejahtera serta memperjelas aturan dalam rekrutmen. Yang kedua, secara ius constituendum, menurut Alex Denny selaku bidang SDM aparatur Kementerian Penanggulangan Reformasi Birokrasi menyatakan, sejak awal tahun 2005 tenaga kerja honorer mengalami pembengkakan. Ada 900.000 tenaga honorer di seluruh pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Sekian 860.000 tenaga honorer diangkat sebagai PNS yang mana hal ini tidak menggunakan sistem merit, sehingga pada tanggal 28 November 2023 mendatang tidak ada lagi tenaga honorer di instansi pemerintah guna tidak menimbulkan hal yang sama terjadi sebelumnya, yakni terjadinya pembengkakan Dewan Juri, sehingga masuk solusi atau proposal gagasan guna mewujudkan prinsip hukum yakni lex semper debit remedium, hukum selalu memberikan obat. Penghapusan tenaga honorer merupakan obat dari regulasi yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri guna mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Yang pertama, adanya pembentukan green design terhadap tenaga honorer yang diberhentikan dan dapat digantikan dengan sistem outsourcing yang manfaatnya ialah dapat meningkatkan efisiensi dan juga kesejahteraan jauh di bawah UMR. Yang kedua, perlunya menerapkan beberapa kebijakan transisi. Kebijakan ini benar-benar berlaku pada November 2023, termasuk bagaimana menimbang sejumlah aspirasi dari berbagai elemen soal pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN. Untuk itulah Dewan Juri yang terhormat, argumentasi yang bersifat yuridis empiris konseptual yang mana dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Una nobilium republicae proposita est salus populis sui. Salah satu tujuan mulia negara yaitu mensejahterakan rakyatnya. Selaras dengan tema besar debat kita pada hari ini, yakni reformasi kebijakan dan regulasi sebagai upaya optimalisasi penegakan hukum nasional. Maka dari itu, saya bangga menjadi tim pro. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Governor Chess Privoy menjalankan pemerintahan berarti melihat ke depan dan menjalankan apa yang harus dilakukan. Dewan Juri yang terhormat, senada dengan hal tersebut, pada hakikatnya kebijakan penghapusan tenaga kerja honorer tahun 2023 haruslah melihat pada kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depannya terhadap nasib tenaga kerja honorer ketika kebijakan ini tetap dijalankan. Dewan Juri yang terhormat serta seluruh pemerhati hukum yang budiman, argumentasi yang disampaikan oleh tim pro terkait dengan penghapusan tenaga kerja honorer 2023 adalah argumen yang kontraproduktif. Demi menjawab hal tersebut, bahwasanya pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal inilah yang kemudian ketika di tahun 2023 nanti tenaga kerja honorer ini dihapuskan, maka kebijakan tersebut secara mutatis mutandis telah menegasikan amanat daripada konstitusi tersebut. Pun juga secara filosofis, kebijakan penghapusan tenaga kerja honorer tersebut sangatlah tidak mencerminkan adanya keadilan sosial serta tidak terpenuhinya tujuan negara, yakni melindungi segenap bangsa sebagaimana alinea keempat Preambul Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Interupsi, saudaraku. Silakan saudaraku. Fakta potentiora verbis.
Fakta lebih kuat daripada kata-kata. Jika kalau tim kontra mengemukakan bahwa penghapusan tenaga kerja honorer merupakan langkah yang kontraproduktif, berikan data-data yang jelas yang dimana mendukung dalam mosi perdebatan kita pada ini. Sekian dan terima kasih. Baiklah, secara sosiologis, dengan adanya surat Menteri PAN-RB bahwa pemerintah memastikan akan menghapus tenaga honorer mulai 28 November 2023 dan akan menentukan nasib 400.000 tenaga honorer, 120 tenaga kesehatan, 4.000 tenaga pendidik, dan 2.000 tenaga penyuluh. Pertanyaan sederhana, bahwa nasib mereka ketika dihapus di tahun 2023 apakah benar-benar terjaminkan? Jawabannya tentu tidak, Dewan Juri yang terhormat. Sebab tindakan pemberhentian tersebut dapat memicu adanya masalah sosial yang lebih parah, seperti kesenjangan sosial semakin menjadi-jadi, kemiskinan dan pengangguran yang akan merajalela. Hal itu terjadi dikarenakan para tenaga honorer diberhentikan tanpa adanya solusi terkait dengan lapangan pekerjaan yang akan mereka dapatkan baru. Menurut Kepala Bidang Perencanaan Data Informasi Kepegawaian BKPP Kota Bandung, Rahmat Satyadi menilai adanya peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPK untuk menghapus pegawai honorer sampai dengan tahun 2023 yang merupakan acuan adanya penghapusan tenaga honorer tahun 2023 yang memiliki dampak negatif adalah terkait dengan seleksi yang dilakukan harus terukur dengan metode dan passing grade yang standarnya telah diatur. Selain itu juga kemungkinan timbul konflik pertentangan kepentingan antara tenaga non-PNS yang sudah ada dengan tenaga non-PNS yang baru. Interupsi saudaraku. Silakan saudaraku. Jika kalau tim kontra mengemukakan bahwa penghapusan tenaga kerja honorer merupakan seleksi yang dilakukan harus terukur dengan metode dan passing grade yang standarnya telah diatur, bukankah hal tersebut telah saya jawab di dalam solusi, yaitu adanya sistem outsourcing yang merupakan jalan satunya untuk mendukung penghapusan tenaga honorer di tahun 2023. Baiklah, Dewan Juri yang terhormat, untuk itulah saya akan memberikan komparasi gagasan siapa yang mampu menjawab adanya mosi perdebatan kali ini. Lex semper debit remedium, hukum hadir untuk memberikan solusi. Maka dari itu, demi mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi para tenaga kerja honorer di Indonesia, maka terhadap kebijakan penghapusan tenaga kerja honorer tahun 2023, saya menawarkan beberapa gagasan. Yang pertama, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perlu memberikan suatu pelatihan secara berkala bagi seluruh tenaga kerja honorer di Indonesia agar mampu memenuhi standar CPNS dan mampu memenuhi standarisasi yang diinginkan di dalam peraturan pemerintah terkait yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang kedua, DPR RI bersama pemerintah juga diharapkan untuk sesegera mungkin melanjutkan pembahasan terkait dengan revisi Undang-Undang ASN yang masuk dalam prolegnas tahun 2020-2024 terkait dengan tenaga kerja honorer yang telah bekerja di institusi atau lembaga pemerintahan. Hal ini dikarenakan selama ini Undang-Undang ASN belum dapat menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang masih ada saat ini, terlebih lagi mereka yang telah mengabdi di instansi pemerintahan. Dewan Juri yang terhormat, segala bentuk argumentasi maupun gagasan yang telah saya sampaikan, saya sangat optimis terhadap mosi perdebatan kali ini. Untuk itulah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ecum et bonum est les legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Dewan Juri yang terhormat serta pemerhati hukum yang budiman. Tibalah kita pada penghujung perdebatan kali ini, bahwa untuk menjawab segala bentuk problematika antara pro dan kontra terkait dengan penghapusan tenaga kerja honorer tahun 2023, serta selaras dengan tema besar debat kita pada hari ini, yaitu reformasi kebijakan dan regulasi sebagai upaya optimalisasi penegakan hukum nasional. Maka kami menawarkan sebuah gagasan yang solutif demi memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi para tenaga kerja honorer, yaitu yang pertama, perlunya menerapkan beberapa kebijakan transisi sebelum kebijakan ini benar-benar berlaku pada November 2023 nanti, termasuk bagaimana menimbang sejumlah aspirasi dari berbagai elemen soal pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN. Kemudian yang kedua, perlunya menyusun konsep pengembangan kompetisi khusus bagi tenaga honorer pasca diangkat menjadi CPNS atau PPK, sebab jalur dan mekanisme pengangkatan mereka tentulah berbeda dengan jalur masuk CPNS pada umumnya, yang keseluruhannya penilaian bertumpu pada hasil tes, sehingga meski ditindaklanjuti dengan bentuk pengembangan kompetisi khusus sebagai gantinya. Dewan Juri yang terhormat, pro dan kontra adalah hal yang demokratis, karena hal yang demokratis adalah garansi dari konstitusi.
Demikianlah closing statement yang dapat saya sampaikan. Segala bentuk opening, argumentasi pro ataupun argumentasi kontra telah kami jabarkan secara komprehensif. Lebih dan kurangnya mohon maaf atas sebesar-besarnya. Hasta la victoria la sempre. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.